Ya, silakan kalau mau bertanya. Siapa tadi yang mau bertanya? Oh, belum masuk. Tanya Ustadz, Ya, itu misalkan dalam percakapan sehari-hari itu apa juga dengan kaidah yang seperti itu Ustadz? Kayaknya kok kalau mau ngomong mikir dulu gitu loh Ustadz. sehari-hari gimana maksudnya? Nah, Itu kan misal ada kita ngomong ada dua orang gitu kan. Ada at-tolibani, alladzani, rofakoni, mahironi. Itu kan pakai zomirnya kan pakai dua orang. Nah, misal hmm, kita ngomong sama teman kita gitu kan, misal kayak ngobrol biasa gitu, apa ya juga pakai kaidah yang seperti itu gitu loh. Atau mungkin beda lagi kalau ngobrol gitu, Ustaz. jadi gini ya. eh Fiil dan yang lainnya. Fiil di sini kan pakai yang kenapa di sini at-talibani alladzani rafaqani kan ribet ya, gitu ya. Iya. Mm. Nah, jadi ini itu digunakan seperti alladzani rafaqani itu digunakan memang ketika si pelakunya itu disebutkan di awal. Si pelakunya memang disebutkan dan dia musanna. Contoh di sini atau libani alladzani rafaqani. Nah, ini kan memang pelakunya disebutkan di awal. Nah, maka nanti fiilnya kata kerjanya pun harus menyesuaikan. Tapi jika pelakunya disebutkan bukan di awal, maka fiilnya berapapun banyak pelakunya tetap menggunakan yang mufrad. Contoh eh, yadhabu Zainab, contoh yadhabu Ahmad wa Muhammad ilal suq, atau yadhabu talibani ilal madrasah, contoh ya, dua siswa pergi ke sekolah. Itu kan meskipun pelakunya dua orang, tetap kita gunakan fiilnya yang mufrad, yadhabu talibani ilal madrasah itu. Tapi kalau pelakunya disebutkan di awal, maka fiilnya kita harus pakai yang sama, yang menyesuaikan domirnya. Contoh, kita sebutkan tolibani yadhabani ilal madrasah, harus begitu ya. Tapi kalau misalnya pelakunya kita sebutkan di setelah kata kerjanya, maka kata kerjanya kita gunakan yang domirnya yang huwa. Kalau laki-laki berarti ya yadhabu tolibani ilal madrasah, itu sudah cukup. Nah, berapapun pelakunya, jumlah pelakunya, mau musanna mau jamak ya, kalau dia disebutkannya bukan di awal, tidak disebutkan di awal, maka kata kerjanya menggunakan yang mufrad, seperti itu. Jadi kata kerja itu menyesuaikan apabila pelakunya disebutkan di awal. Contoh atulabu alladzina rofaku. Nah, di sini menggunakan rofaku karena sudah disebutkan di awal atulab. Tapi kalau kita balik, nah, eh, atulabnya pelakunya kita sebutkan di akhir. Contoh rofakoni atulab. Nah, itu eh, kita gunakan fiil yang mufrad, nggak apa-apa, Ya, nah, Ustaz. gitu ya. Berarti misalkan ngobrol pun juga seperti itu, Ustaz. Mm-mm. Tapi kalau kalau misalnya ngobrol, misalnya kita ngobrol apa nih? Eh, Ngobrol sama dua orang gitu. Iya, ngobrol sama teman gitu. Misalkan kemarin saya pergi ditemani itu tadi dua orang yang pintar itu tadi loh, seperti itu tadi. Tapi kita itu ngobrol, itu apa juga pakai kaidah yang benar gitu, Ustaz? Iya, tetap tetap pakai pakai ini, tergantung nanti kayak tadi yang saya bilang itu susunannya itu
mau dibuat pelakunya ditampakkan di awal atau tidak? Mau kita sebutkan atau Oh, tidak di awalnya? oh, Seperti itu. ya, ya. Nah. Ya, ya, Ustaz. Kan. Tapi sampai sini bisa dipahami yang maksud eh, penggunaan mausulnya ini. Masih tanda tanya Ustaz. Iya. Contoh yang rofako ini contohnya fiil madi ya. Rofako ini kan rofakoni ini asalnya dua kata nih. Rofako sama ni. Jangan dikira satu kata. Ni itu kan domir saya ya. Ni itu sebagai objek. Rofako ini kan dia menemani siapa? Ni menemani saya. Itu ya. Ini rofako ini fiil madi. Contoh yang fiil mudore sekarang kan. Nah, eh, siswa yang duduk nah at-talibul ladzi yajlisu 'alal kursi mahirun. Siswa yang duduk di kursi itu siswa yang duduk di kursi itu pandai. Nah, contohnya seperti itu. Tuh. Siswa yang duduk di kursi itu pandai. Nah, di sini at-talibu alladzi. Nah, di sini menggunakan alladzi karena pelakunya at-talib ya. At-talib itu kan eh, mufrad mudzakkar ya. Kemudian fiil mudhari'nya juga menyesuaikan pakainya yajlisu ya. Karena tadi disebutkan di awal pelakunya at-talib. Yajlisu alal kursi mahirun. Kalau yang musanna berarti yang musanna. Nah, di sini apa? Harusnya di sini at-talibani. At-talibani alladzani yajlisani alal kursi mahironi. Ini harusnya at-talibani ya, bukan at-talib. Nah, at-talibani alladzani menggunakan alladzani karena at-talibani. Fiilnya juga yajlisani. Kan tasrifnya kan yajlisani, yajlisuna. Tajlisani, yajlisna. Contoh yang jamak at, at, atulab ini harusnya atulab juga nih. Atulab. Atulabul ladzina yajlisuna 'alal kursi mahirun. Nah, itu contoh yang mudzakkar. Contoh yang muannas allati. Ini eh, penggunaannya sama, hanya tinggal ya berarti kalau muannas berarti yang tadinya alladzi diganti dengan allati. Yang tadinya alladani menggunakan allatani. Yang tadinya alladzina menggunakan allati. Nah, muannas dari at-talib kan at-talibah. Ada tamar butuhnya. Yang tadinya talibani jadi talibatani. Yang tadinya tulab biasanya talibat at-talibat. Fiilnya juga menyesuaikan. Bukan lagi kalau satu perempuan bukan pakai yajlisu tapi tajlisu. Atau libatul lati tajlisu alal kursi mahirotun. Nah, ini nanti eh, keterangan ininya juga mahiro karena ini sifat ya. Sifatnya juga harus menyesuaikan. Yang tadinya mahirun itu untuk tulab laki-laki. Nah, karena diganti tolibah jadi pakai mahiro. Mahiro. Ini contoh yang ketemu fiil. Nah, contoh yang ketemu yang mausulnya setelahnya itu berupa huruf jar ya. Atau libul ladzi fil fasl jamil. Nah, siswa yang di dalam kelas itu ganteng, contoh ya. Siswa yang di dalam kelas itu ganteng. Nah, alladzi ini diartikan yang ya, yang.
Di sini pakai alladzi karena sebelumnya at-thalib. Kalau at-thalibani berarti at-thalibani ladzani fil fasli jamilani gitu. At-talibul ladzi. Nah, ini contoh yang dzaraf. Yang dzaraf itu yang menunjukkan keterangan baik tempat maupun waktu. Contoh at-talibul ladzi amamaka jamil. Siswa yang di depanmu itu ganteng. Nah, at-talibul ladzi amamak jamil. Nah, coba yang ini yang atas at-talibul ladzi fil fasl jamil. Kalau diganti ke muannas gimana kira-kira? At-thalibatu At-thalibatu allati fil fil fasli fasli jamilah. Jami? latun. Iya, benar ya. At-talibatul lati fil fasl jamilah. Siswa yang di dalam kelas, siswi yang di dalam kelas itu cantik. Nah, yang bawah juga sama. At-talibatul lati amamak jamilah. Mudah ya yang ini ya. Itu Ustadz, berarti kalau yang ini apa pelakunya ini tidak berpengaruh kalau itu pakai alif lam atau enggak gitu Ustadz. Enggak, ini enggak berpengaruh. Berarti beda sama yang isim isyarah tadi ya Ustadz. Ya, yang isyarah itu setelah isyarahnya itu kalau kita mau menunjuk berarti setelah isyarahnya pakai al ya. Iya. Kayak coba contoh. Guru laki-laki yang sedang mengajar itu cerdas. Cerdas itu kita gunakan zakiyun. Mengajar itu alama yu'allimu, yu'allimu. Guru itu ustaz boleh, mudarris boleh. Kira-kira gimana? Al-mudarrisul ladzi Yu'allama yu'allama Allama yu'allimu. al-mudarrisul ladzi yu'allimu zakiyun. Sama. Nah, al-mudarrisul ladzi yu'allim zakiyun. Al-mudarrisul ladzi yu'allim zakiyun. Guru yang sedang mengajar itu cerdas. Kayak murid-murid perempuan yang lulus itu teman saya. Lulus itu najaha yan jahu. Najaha yan jahu. Murid-murid perempuan. Berarti ini pelakunya perempuan banyak. Ingat fiilnya allati sesuaikan. Allati. Gimana murid-murid apa? Thalibatu Atau libatu At-talibatu allati yanjah yanjahna ya yanjahna Sadiqati. sadiqati ya. At-talibat allati yanjahna sadiqati. Oke, sekarang buku-buku yang ada di dalam kelas itu milikku. berarti tunggal ya. Kutubul ladzina alladzina zamili. jadi Kutubul ladzina zamili. mudaris Milikku. Ain Kok apa? indi indi. Oh, ini. Ya. ini
Sebenarnya ya, kalau buku-buku ini kan jama ya. Walaupun jama, buku-buku ini kan kutub itu bentuk jamaknya adalah jama taksir. Jama taksir ya. Sudah dibahas perasaan di awal jama taksir ya. Iya. Kalau jama taksir Kok itu putus-putus, Ustaz? apa? Gimana? Ya, jama Ulang taksir ya. lagi Ustadz. Apa? Ulang lagi, ulang. Yang Putus-putus, Ustaz. ulang lagi yang mana? Ini mengenai yang jamak taksir. Mm-mm. Yang jamak taksir itu kan yang bentuk perubahannya itu berubah dari bentuk mufradnya ya. Tidak seperti jamak muzakkar salim, muannats salim. Kalau muzakkar salim itu kan bentuk jamak untuk yang laki-laki. Itu kan ada penambahan cukup ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Atau muslim, muslimun, muslimin itu tidak merubah bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya kan muslim. Untuk mufradnya masih kelihatan muslimun, muslimin, cuma ditambahan un dan in. Kalau jamak muannats salim kan tinggal ditambah atun atau atin. Muslimat, muslimat, Muslimat. muslimat gitu ya. Tapi kalau jamak taksir itu kan bentuk yang berubah dari bentuk mufradnya. Contoh kayak kitabun jadi kutub. Bentuk perubahannya bisa Kutub. bertambah, bisa berkurang, bisa harokatnya berubah. Nah, kalau jamak taksir itu sebenarnya kalau disifati dia eh, disifati dengan muannas ya, dengan muannas. Jadi kalau buku-buku sebenarnya di sini kita bisa pakai allati, kutubul lati, aku pakai allati, kutubul lati fil fasal, Tubulati. nah, kutubul Jadi lati Jadi mu'anas kita mufrad, Ustaz. Allah indi kan apa? enggak jamak ya. Jadinya mu'anas tapi mufrad. Hmm, Heeh. iya, muannas tapi eh, cukup yang mufrad ya. Jadi ada kaidah Jadi kullu jam'in dia menghubungi ghairu eh, akilin muannas. Ya, jadi ada akidah mengatakan kullu jam'in ghairu akilin muannas. Ya. Setiap jama, jadi setiap jamak yang tidak berakal itu dia muannas ya ya, Ustaz. setiap Ya. jama yang tidak berakal itu muannas. Maka setiap benda-benda ya, ketika diubah ke bentuk jama, maka nanti dia muannas ya. Ketika disifati pun disifati dengan yang muannas. Ya. Nah, gitu ya. Oke, nah itu kita masuk pembahasan yang man dan ma, contoh yang contoh man dan ma ya. Untuk isim mausul ma dan man bisa digunakan untuk mufrad, musanna ataupun jama. Itu kan tadi ya. Bisa bisa pakai yang ini umum, lebih umum. Ma itu artinya tadi apa yang, man itu siapa yang. Apa ya? Contoh, uhibbu ma tuhibbu. Aku menyukai apa yang kamu suka. Uhibbu saya suka artinya tuhibbu kamu suka. Nah, di sini disambung dengan isim mausul. Isim mausulnya apa? Ma. Ma. Nah, itu artinya apa yang uhibbu ma tuhib. Aku suka apa yang kamu suka. Aku luma takul. Saya makan apa yang kamu makan. Atau contoh uhibbu ma tuhibbani. Nah, ini kan juga tidak berpengaruh apa adatnya ya. Aku suka apa yang kalian berdua suka. Jadi bebas-bebas saja ya, tidak ada kaidah. Uhibbu ma tuhibbani atau uhibbu ma tuhibbuna. Aku suka apa yang kalian suka. Contohnya yang ma gampang ya, lebih gampang ya kalau yang ma. Dan yang man contoh anzuru man yajlisu hunak. Aku melihat orang yang sedang duduk di sana. Duduk di Melihat sini. orang yang sedang duduk di sana. Anzuru man yajlisuna.
melihat orang yang sedang duduk di sana. Atau anzuru man yajlisani. Nah, di sini lihat man yajlisani. Nah, jadi setelah man itu fiilnya juga apa? Fiilnya juga bebas. Boleh yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tidak ada batasannya. Nah, itu yang ketemu fiil. Contoh yang ketemu huruf jar. Huruf jar. Ana akhudu ma fil khizanah. Ana akhudu ma fil khizanah. Akhoda yakhudu artinya mengambil. Saya mengambil apa yang ada di dalam lemari. Saya mengambil apa yang ada di dalam lemari. Ana akhudu ma fil khizanah. Kemudian contoh yang ketemu zorob. Ma araftu ma waro al bait. Ma araftu ma waro al bait. Ma araftu. Awas di sini ma yang awal ini sama ma yang tengah beda, ya. Hmm. Ma yang awal ini artinya tidak. Ma araftu saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ma apa yang waro al bait di belakang rumah. Saya tidak tahu apa yang ada di belakang rumah. Artinya itu ya. Ma araftu ma waro al bait. Contoh, hal ta'rifu eh, ma fil bait, apa kamu tahu apa yang ada di dalam rumah? Contoh, ma araftu ma fil bait. Nah, atau ma contoh hal arafta ma amamak, kamu tahu apa yang ada di depanmu gitu ya. Nah, itu ya. Ini contoh ketemu dzarab madrub, waro al bait itu kan dzarab madrub. Kemudian man yang man ya, ketemu huruf jar. Ansahu man fil fasal. Saya menasehati orang yang ada di dalam kelas. Saya menasehati nasoha yang sohu. Saya menasehati orang yang ada di dalam kelas. Contoh yang dorob majrub. Dorob tu man ama mal ghurfah. Saya sudah memukul orang yang ada di depan ruangan atau yang ada di depan kamar. Paham tuh? Ini bisa dipahami yang ini? Bisa. Ya, ya Allah. Ya Allah ya. Coba contoh Kalau bilang di depanku apa, Ustaz? apa? Kalau bilang di depanku itu apa? Di depanku Mama. amami, amami. Oh, pakainya ya, pakai Iya, pakai ya. tambahannya ya. Heeh, Oh, pakai bukan ya. yang nun kan, bukan yang ni gitu. Amami gitu berarti. Bukan. Bukan yang ini. Karena amami itu kan isim ya, Dor, maksudnya dzaraf. dor, Mm, doro. bukan fiil. Yang ni itu digunakan ketika gandeng dengan fiil. Amami. Coba. Saya contoh ya latihannya. Saya telah menonton apa yang telah kamu tonton. Menonton itu apa? Menonton syahida yash ahadu. Yashhadu. Hmm. Syahid tuh Mm-mm. syahid tuh apa tadi? Telah kamu tonton. Syahid tuh tashhadu. Telah juga ini sama pakai telah juga. Sama-sama pakai fiil Syahid, madi. syahid tuh syahid. Kamu. Syahidta. Syahid. Ya, syahid itu Syahidta. ma syahidta. Syahidta. Kalau ke laki-laki berarti syahid itu ma syahidta kalau ngomongnya ke laki-laki. Kalau ngomongnya ke Nggak perempuan dikasih za, Ustaz. Za. Beda lagi tuh nanti. dikasih da juga boleh. Nggak dikasih da juga boleh. Syahid itu ma syahidta. Gitu ya.
Tidak dikasih za juga boleh, cukup sebenarnya. Jadi za itu hanya untuk penegasan saja. Syahid itu ma syahid ti kalau ke perempuan. Tuh. Contoh yang bawah yang kedua. Kamu telah makan apa yang ada di dalam dapur? Akalta ma fil matbakhi. Akalta ma fil matbah. Akalta ma fil matbah. Kalau kamunya perempuan berarti akalti ma fil matbah. Saya melihat orang yang di depan rumah. Aku melihat. Melihat nazara yanzuru atau ro'a yara boleh. Anzuru anzuru man fil ama baiti. Fi amama baiti. Anzuru Anzuru man fil amamal baiti. tidak usah pakai fi ya. Ya. Oh iya, lupa dzarf amam Jadi cukup amamal anzuru man amamal amamal baiti. Anzuru man amamal baiti. Saya melihat orang yang di depan rumah. Coba yang saya tidak tahu apa yang telah kamu rasakan. apa Tahu rasanya? itu arofa ya'rofu. Arofa ya'rifu. La a'rifu Ma ya rofi. Apa tadi? La a'rif. la a'rifu apa rasakan? Apa yang telah kamu rasakan? Merasakan itu sya'uro yash'uru. Sya'uro yash'uru. Ini pakai fi'il madi. Sya'uro. 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 Domirnya kamu. Sya'uro. La a'rif ma sya'urta. La arif ma sya'urta. Atau ma araftu ma sya'urta. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nanti isi marifat nakiro. Setelah itu baru pembahasan jumlah yang terakhir. Jumlah. Marifat nakiro nanti saja ya. Kalian sama pembahasan jumlah. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Ya, cukup. Cukup ya. Kalau saya ini jadikan latihan mungkin yang karena sudah mau selesai 10 menit lagi juga. Nanti ini saya jadikan latihan yang terakhir ini ya. Silakan dikerjakan teman-teman. Seperti biasa ditulis menjadi kirim ke saya. Ya barangkali ada pertanyaan sambil menunggu. Saya akan share ini absensi. Silakan.
Ana Ustaz, Iya, silakan. tapi di luar materi ya Ustaz. Boleh, boleh. Sebenarnya Ustaz ini bahasa Arab yang kita pakai ini sebenarnya dia masuk ke Fusa apa Amiyah? Fusha Ya, yang kita enggak. yang Uh, biasa emang yang di yang dipelajari di Indonesia itu ya bahasa Arab Fusha di sekolah-sekolah. Kenapa? Karena yang digunakan eh, di lembaga-lembaga formal kayak di dunia pendidikan, nanti di luar kalau misalnya mau belajar di luar ke luar negeri di, di lembaga pendidikannya itu yang digunakan yang Fusha. Kalau yang Amiyah itu ya digunakan ya di luar lembaga formal. Berarti yang misalnya kalau Amiyah itu kan seperti dialek atau budaya gitu kan, berarti apakah tidak memakai kaidah seperti yang ini, kaidah fiil, ada isim seperti itu, Ustaz? Yang Amiyah. Karena karena kalau saya lihat saya perhatikan ada sebagian kalau saya lihat di TV kan, mereka yang pakai bahasa kayak bahasa Arab gitu kan, mereka kayak intinya aja gitu, nggak ada yang kayak ini kan kalau menurut kita yang belajar kan masih ribet ya, masih belum terlalu fasih gitu. Makanya saya bilang apakah sebenarnya yang dipakai di percakapan bahasa Arab itu pakai yang pusha atau amia gitu. Iya. Jadi kalau Apa yang Fusha itu digunakan di yang formal-formal di lembaga pendidikan dan lain sebagainya itu Fusha. Tapi kalau yang Amiyah digunakan ya sehari-hari ngobrol ya sama pedagang sama apa pakainya Amiyah. ya Tapi itu kalau di makanya dalam bahasa menulis karangan ilmiah atau menulis apa pakainya Fusha. Masuk di Indonesia juga yang dipelajari memang Fusha. Ya. susah juga. Hmm. Jadi kalau misalnya dia berbahasa sehari-hari juga harus pakai ini yang pakai kaidah yang ada ininya, yang kayak kita pelajari ini ya Ustaz ya. Yang Amiyah. Oh yang Kalau yang Amiyah tidak nuntut kaidah sama halnya kayak kita ngobrol kayak kita ngomong Iya, bahasa Indonesia kan itu tidak sebenarnya kan tidak sesuai kaidah kan. ya. Kalau Nah, misalnya contoh kecilnya aja misalnya apa ya, haza kolamu gitu kan. Nah, jadi kan jawabannya kan biasa kalau misalnya anu kan langsung dijawab singkat gitu. Enggak perlu pakai kaidah. Makanya saya tanya itu yang kita pakai gitu, Ustaz. Yang kita pakai misalnya. iya. Jadi yang bisa membedakan kalau fusa itu di kayak lembaga gitu ya. Tapi kalau untuk yang sehari-hari itu pakai Amia aja. Iya. Ya, Amiyah. Nah, Ustaz Sukron. Ada lagi pertanyaan lain? Nah, itu linknya sudah saya share ya. Tidak ada, cukup. Baik, mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan di ini ya, di grup boleh atau ke saya boleh. Jadi dimanfaatkan grupnya untuk diskusi. Jadi nakhtatim liqa'ana hadhihi lailah bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran alhamdulillah.